Selama ribuan tahun, agama bukan hanya soal kepercayaan pribadi. Ia menjadi kekuatan besar yang menggerakkan peradaban, mengubah batas wilayah, bahkan menjatuhkan atau mengangkat seorang raja. Tapi banyak dari pengaruh ini tidak terlihat di permukaan. Ia bekerja diam-diam di balik pidato politisi dan lembar-lembar perjanjian internasional. Ketika Kekaisaran Romawi merangkul Kristen, itu bukan hanya keputusan spiritual, itu adalah strategi kekuasaan. Dengan satu agama resmi, kaisar bisa menyatukan wilayah yang terpecah, memusatkan loyalitas pada satu kekuasaan baik dunia maupun surgawi. Gereja lalu jadi alat negara, dan negara jadi pelindung gereja. Sebuah simbiosis politik yang halus, tapi dalam. Di dunia Islam, para khalifah juga bukan sekadar pemimpin politik. Mereka menyandang gelar Amirul Mukminin, pemimpin orang beriman. Hukum-hukum syariat diterapkan sebagai bagian dari sistem negara. Keputusan-keputusan politik diberi legitimasi agama. Bahkan perang bisa disebut jihad demi membakar semangat dan persatuan. Tapi tidak semua dilakukan karena iman semata. Di baliknya ada kepentingan ekonomi, kekuasaan, dan pengaruh global. Agama juga menjadi alat pembenaran ekspansi. Perang salib, misalnya, diawali dengan seruan untuk merebut tanah suci. Tapi di balik semangat spiritual itu, ada ambisi kerajaan Eropa untuk menguasai jalur dagang, tanah baru, dan kekayaan Timur Tengah. Bahkan ketika penjajahan global dimulai, para misionaris ikut serta, bukan hanya untuk menyebarkan iman, tapi juga untuk membuka jalan bagi kolonialisme. Di abad modern pun, pengaruh agama tidak hilang. Ia justru berubah wujud. Dalam politik Amerika Serikat, misalnya, kepercayaan agama memainkan peran penting dalam kampanye, kebijakan luar negeri, hingga arah suara publik. Dukungan terhadap Israel bukan hanya soal strategi, tapi juga karena kepercayaan evangelis tentang nubuat akhir zaman. Dan di banyak negara lain, pemimpin yang dianggap saleh sering lebih mudah diterima, bahkan ketika kebijakannya tidak berpihak pada rakyat. Agama bisa menyatukan, tapi juga memecah. Ia bisa menenangkan, tapi juga menyalakan perang. Ia bisa menjadi suara nurani, atau alat untuk membungkam perbedaan. Yang sering terlupakan adalah pengaruhnya tidak selalu terlihat. Ia bergerak seperti angin tak tampak, tapi terasa. Kita sering menganggap politik dan agama sebagai dua dunia terpisah, tapi sejarah justru menunjukkan bahwa keduanya kerap berjalan beriringan, saling memengaruhi, dan terkadang saling memanfaatkan. Maka ketika melihat peta dunia atau membaca berita konflik antar negara, mungkin sudah saatnya kita bertanya, seberapa besar peran agama dalam keputusan-keputusan itu, dan siapa yang paling diuntungkan?